Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Inspirasi Sukses. Sukses. Ya pemirsa dan juga Kang Edvan serta Ya. Dimas, kita lanjutkan lagi. Oke. Nanti kita saat ini membahas mengenai berani bermimpi, Bermimpi besar. besar, betul. Nah, yang jadi big question ini sebenarnya apa sih the power of dream? Apa keutamaan dari bermimpi besar? Ya. Apa faedahnya nih, Ya. Kang Edvan? Oke, nah seperti biasa saya akan jelaskan melalui sebuah slide. Oke, bismillahirrahmanirrahim, para pemirsa TVMO yang dirahmati Allah. Sekarang saya ingin menjelaskan tentang the power of dream, ini dia. Nah, berbicara tentang the power of dream, ada sebuah kalimat menarik bahwa segala sesuatu yang bisa kita bayangkan, pasti mampu kita wujudkan. Tapi sebelum itu, ada seorang bijak pernah mengatakan, shoot the star. I know your arrow will never reach the star, but your arrow will fly higher away rather than if you shoot at the same level of yourself. Para pemirsa TVMO yang dirahmati Allah, shoot the star, tembaklah bintang. Saya tahu anak panah Anda nggak akan sampai ke bintang itu. Tapi anak panah Anda akan melesat jauh lebih tinggi dibandingkan kalau kita cuma tembakan sejajar dengan arah diri kita. Artinya apa? Tembak bintangnya. Kalau nggak kena bintang, minimal kena bulan. Nggak kena bulan, minimal kena awan. Nggak kena awan, minimal kena pesawat terbang. Nggak kena pesawat terbang, minimal kena burung. Nggak kena burung, minimal kena pohon. Artinya apa? Sesuatu yang kita tembakkan lebih tinggi akan melesat jauh lebih tinggi dibandingkan jika kita tembakkan sejajar dengan arah diri kita. Dulu saya punya cita-cita masuk universitas terbaik di Indonesia. Tapi ternyata saya gagal masuk ke bintangnya. Dan akhirnya saya masuk di universitas kedua terbaik di Jakarta. Tetap di kampus negeri dan di fakultas yang juga nomor 2 di kota ini. Itu yang luar biasa. Apa artinya? Impian harus tinggi, impian harus besar, impian jangan setengah-setengah. Jadi kalau bikin rumah makan, warung makan, jangan sampai kita bikin warung makan sudi mampir. Kenapa? Karena itu setengah-setengah tuh doanya, impiannya namanya kan. Nama kan doa kan, itu impian. Akhirnya apa? Yang sudi, yang mampir adalah yang sudi. Yang nggak sudi, nggak mampir. Akhirnya warung makannya nggak laku. Jadi mulai sekarang kalau Anda bikin warung makan wajib mampir. Nah, itu yang dimaksud maksimal. Kemudian apa contohnya? Contoh lainnya adalah kalau kita punya impian yang besar, kita akan terus berusaha untuk mewujudkannya. Dan segala sesuatu yang bisa kita bayangkan, pasti mampu kita wujudkan. Sekarang saya ingin lanjutkan perjalanan kita, saya ingin tunjukkan slide berikutnya. Tapi banyak orang yang kemudian membatasi diri. Contohnya adalah ada beberapa tokoh di depan. Yang pertama adalah Alexander Graham Bell. Pada waktu itu, sebelum dia sukses, waktu itu dia sudah sukses menemukan pesawat telepon. Lalu kemudian banyak orang yang bertanya kepadanya, Alexander Graham Bell, bisa tidak tolong kamu buatkan saya telepon yang bisa saya bawa bergerak kemana-mana? Apa jawabannya? Dia malah balik bertanya dan dia mengatakan, telepon bergerak. Berapa panjang saya harus buat kabelnya? Akhirnya, apakah hari ini Alexander Graham Bell menemukan telepon bergerak alias handphone? No. Lihat. Coba bayangkan. Andai saja Alexander Graham Bell tidak membatasi dirinya dengan seutas kabel pesawat telepon, maka saya yakin hari ini penemu handphone adalah Alexander Graham Bell. Tapi sayangnya, dia membatasi diri dan akhirnya dia tidak lebih sukses daripada kesuksesannya pada saat itu. Dan yang kedua yang luar biasa adalah kakek dari Wright Brothers. Jadi pada waktu itu, Wright Brothers atau penemu pesawat terbang alias pesawat yang bisa pertama kali terbang melalui pesawat bermesin, berusaha sedang menerbangkan pesawatnya. Setiap kali terjatuh, apa yang terjadi? Kakeknya berkata, sudahlah cucuku, jangan sok-sokan mau terbang, karena cuma burung dan malaikat yang bisa terbang. Apa jawaban sang cucu? Sang cucu mengatakan, Kek, aku tahu Kek, bahwa burung dan malaikat bisa terbang dengan sayapnya. Tapi aku yakin sepenuh hatiku Kek, bahwa suatu hari nanti, manusia pun akan bisa terbang, tidak lagi dengan sayapnya, melainkan dengan otaknya. Itu yang luar biasa. Ketika dua orang cucu bahkan, tidak membatasi diri seperti sang kakek, dan akhirnya hari ini membuat banyak manusia, bahkan sekali penerbangan itu bisa ratusan orang, terbang dari satu tempat ke tempat yang lain, tanpa menggunakan sayapnya sedikit pun. Coba bayangkan kalau pada waktu itu mereka menelan mentah-mentah kalimat yang diutarakan, kalimat negatif yang diutarakan sang kakek, ya saya yakin sampai hari ini manusia tak akan pernah bisa terbang. Kenyataannya mereka
tidak mendengar kalimat negatif sang kakek, dan akhirnya mereka berhasil menjadi penemu pesawat terbang. Yang berikutnya adalah Steve Jobs. Pada waktu itu ukuran komputer lebih besar daripada studio ini bahkan. Ukurannya mungkin lebih besar dari rumah Anda. Kenapa? Ya memang ukurannya besar pada waktu itu. Kemudian Steve Jobs, banyak orang yang mengatakan, Steve Jobs, bisa tidak kamu tolong buatkan saya komputer yang bisa saya bawa pulang ke rumah-rumah? Apa jawabannya? Dia berkata, hanya orang bodoh yang memikirkan komputer ada di rumah-rumah. Sekarang siapa yang bodoh? Apakah komputer tidak ada di rumah-rumah? Ya, sekarang komputer ada di rumah Anda, di rumah kita, dan bahkan tidak hanya berbentuk CPU, PC, personal computer, tapi juga berbentuk laptop yang bisa dilipat ukurannya tipis. Inilah yang dulu membuat Steve Jobs dikeluarkan dari perusahaan yang dia buat sendiri. Bayangkan seorang owner dikeluarkan oleh karyawannya karena dia terlalu membatasi diri dari impiannya. Kemudian apa yang terjadi? Steve Jobs waktu itu mungkin mendapat hidayah dan kemudian dia kembali memperbaiki diri, tidak lagi membatasi dirinya, dan akhirnya dia bisa membuat produk-produk dari perusahaannya menjadi produk yang laris, mahal, dan disukai banyak orang ketika dia tak lagi membatasi diri. Dan dia berhasil menjadi orang yang pertama kali menemukan sebuah komputer yang ukurannya tipis, tak perlu dilipat, atau sebuah komputer pad. Itulah ketika orang tak lagi membatasi diri, dia bisa menjadi lebih sukses karena dia bisa lebih memiliki impian yang besar. Ada kisah menarik. Anda bisa lihat di layar televisi Anda, ada kisah dari Walt Disney. Siapa itu Walt Disney? Walt Disney adalah pembuat Mickey Mouse, Donald Bebek, dan segala hal berbau Disney. Karena memang Disney diambil dari nama belakang. Pada waktu itu Walt Disney membuat sebuah gedung besar di dalam gambarnya dan dia katakan kepada banyak orang, someday I will build something like this. Suatu hari nanti aku akan membangun sesuatu seperti ini. Apa yang dikatakan orang? Semua orang mencemoohnya. Semua orang mengatakan, Walt Disney kamu gila. Kamu bodoh, kamu bukan orang kaya, tidak mungkin kamu meraihnya. Tidak mungkin kamu membangunnya. Apa yang dikatakan Walt Disney? Dia katakan, semua mimpi akan menjadi kenyataan bila kita memiliki keberanian untuk mengejarnya. Itu yang dikatakannya. Setiap kali orang mencemoohnya, kalimat inilah yang dia ucapkan. Hingga kemudian hari ini bangunan tersebut sudah menjadi Disneyland. Tapi tahukah Anda, pada waktu peresmian Disneyland ternyata Walt Disney sudah keburu meninggal dunia. Pada waktu itu yang meresmikan adalah sang istri, Mrs. Walt Disney. Kemudian ditanyakan oleh para wartawan ketika konferensi pers peresmian, Mrs. Walt Disney, apa yang akan suami Anda katakan jika hari ini suami Anda masih hidup dan bisa melihat impiannya menjadi kenyataan? Apakah dia akan terkejut? Mrs. Walt Disney dengan tenang dia menyampaikan, wahai sahabatku sekalian, para pengunjung Disneyland, saya yakin sepenuh hati saya bahwa jika suami saya hari ini masih hidup, dia tak akan pernah terkejut sedikit pun. Kenapa? Karena jauh sebelum bangunan mewah dan besar ini berdiri, suamiku Walt Disney sudah mampu melihat dan membangunnya di dalam imajinasinya dan bayangannya. Itulah the power of dream. Itulah kekuatan impian. Sekarang sebelum saya akhiri, saya mau tanya dulu, siapa di antara Anda yang tahu burung beletok? Tahu? Ya tidak perlu googling, tahu tidak? Oke, tidak tahu. Kalau gitu saya ganti. Burung kakatua, tahu nggak? Terbayang tidak? Oh, terbayang paruhnya seperti apa? Jenggernya? Bulunya? Pertanyaannya adalah, kenapa burung beletok tidak mampu Anda bayangkan sedangkan burung kakatua mampu Anda bayangkan? Apa jawabannya? Ya, karena sesungguhnya burung beletok itu tidak pernah ada, pemirsa sekalian. Tapi burung kakatua itu ada. Itu kenapa bisa kita bayangkan. Apa artinya? Otak kita, daya imajinasi kita hanya mampu membayangkan sesuatu yang nyata. Artinya segala hal yang bisa kita bayangkan pasti mampu kita wujudkan. Itulah the power of dream. Luar biasa sekali Kang Edvan, sampai merinding saya jadi mendengarnya dan jadi semakin terinspirasi lagi untuk bisa mudah-mudahan mewujudkan mimpi-mimpi. Ya Kang Edvan, ada satu pertanyaan nih yang mungkin di benak pemirsa juga suka datang gitu kan. Tadi kan dream big, cuma kadang-kadang dan Kang Edvan tadi bilang juga jangan membatasi diri. Cuma kadang-kadang kita suka ada perasaan ragu. Kayaknya mungkin gak sih saya kayak bisa untuk menuju ke sana, bisa ini, atau mungkin mimpinya ini ketinggian, yaudah ini aja deh, yang penting terrealisasikan gitu. Ini gimana Kang Edvan? Nah, balik lagi terhadap keimanan kita kepada Allah ya. Kita yakin gak sih Allah Maha Besar? Yakin gak sih bahwa Allah akan mengabulkan semua permintaan hambanya?
Nah, kalau kita yakin, tidak ada alasan bagi kita untuk membatasi diri. Karena kita terlahir ke dunia saja, kita sudah menjadi seorang pemenang. Kita terlahir untuk menjadi seorang. We were born to be winner gitu. Kita terlahir untuk menjadi seorang pemenang. Gitu. Kalau impian dibatasi, bisa jadi sama saja dengan mengerdilkan Tuhan kita yang maha besar. Ya. Karena kalau impian keluar negeri, keliling umroh, haji, bagi Allah itu bukan apa-apa gitu. Sangat mudah bagi Allah. Bahkan lebih mudah dari sekedar membalikan tangan. Dia maha penguasa segalanya gitu. Tinggal kitanya yakin atau tidak gitu. Dan hal ini sudah dibuktikan nih sama Mas Dimas. Iya. Ini sudah dibuktikan oleh Mas Dimas, yakin atau tidak. Mas Dimas yakin ketika sangat yakin. Menuliskan impian-impian itu yakin? Sangat yakin. Sangat yakin, subhanallah. Tapi Mas Dimas pernah nggak sih dalam perjalanan untuk meraih impian itu menjadi nyata, ada sedikit rasa kayak capek, lesu, atau aduh kapan 5L, sih 5L. ini gitu, ya 5L, til mangsu gitu. Dan tipsnya apa kalau pernah untuk bisa menyiasatinya itu? Ya, sebenarnya kalau capek gitu ya memang manusiawi ya, capek kemudian mengeluh gitu. Tapi itu saya anggap sebagai rehat. Jadi cukup rehat ketika misalkan tadi saya ngejar impian saya kemudian saya gagal gitu ya. Ya udah saya rehat. Tapi yang kemudian mengingatkan saya adalah nasihat ayah saya. Ayah saya selalu berkata ya firman Allah itu firman Allah adalah nyata. Allah mengatakan dalam Al-Qur'an wala ta'yasu mir rahmatillah. Jadi jangan pernah menyerah dari rahmat Allah, dari pertolongan Allah gitu. Jadi benar tadi kata Kang Edvan bahwa memang Allah ini maha mengabulkan permintaan hambanya. Jadi kita jangan pernah ragu gitu loh. Makanya saya tidak pernah putus asa karena Allah maha besar, Allah maha mengabulkan apa yang kita inginkan. Sehingga apapun yang saya tuliskan dalam mimpi-mimpi itu selalu saya kejar karena ayah saya selalu menasihati seperti itu. Kemudian beliau bilang bahwa memang semua ini tidak mudah, tapi tidak boleh menyerah. Itu yang selalu saya ingat. Subhanallah, mantap sekali itu ya. Dan sebetulnya berbicara tentang Allah mengabulkan doa, Allah sendiri yang sudah meminta kita sebagai manusia untuk meminta kepadanya. Ud'uni astajib lakum gitu. Mintalah kepadaku, akan aku kabulkan. Allah janji gitu kan. Dan tidak akan ada satupun janji Allah yang tidak dia tepati. Jadi sudahlah, berpikir besar, impian besar, beranikan diri dan minta sama Allah. Gitu. Bismillah, berani bermimpi besar. Iya. Oke, nah Kang Edvan tadi sudah dibahas berbagai macam banyak tips-tips dan juga Kang Edvan sudah membangunkan kembali keberanian kita untuk berani bermimpi besar, yang mana impian kita bisa mengubah dunia mungkin ya untuk lebih baik lagi. Dan saya masih ingin tahu nih bagaimana dalam Islam memandang impian ini. Apakah Islam juga mengatur dan juga menyeru umatnya untuk ayo punya impian besar gitu. Tapi seperti biasa kita tahan dulu, kita kalem dulu, kita saksikan dulu yang satu ini. Dan untuk pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam program Inspirasi Marketing, spiritual, culture building, MC, outbound, dan storyteller.